Kisah legenda Putri Tangsi dan Burung Merak. Di sebuah negeri yang jauh, tersembunyi di antara pegunungan yang menjulang tinggi dan hutan yang lebat, berdirilah sebuah kerajaan yang dikenal dengan nama Tangsi. Kerajaan ini tidak hanya terkenal karena keindahan alamnya yang memukau, tetapi juga karena kemakmuran dan kedamaian yang dirasakan oleh seluruh rakyatnya. Di tengah-tengah kerajaan ini, berdiri megah sebuah istana yang menjadi pusat pemerintahan dan tempat tinggal keluarga kerajaan. Di dalam istana tersebut, hiduplah seorang putri yang sangat cantik dan baik hati bernama Putri Tangsi. Putri Tangsi adalah putri tunggal dari Raja dan Ratu Tangsi yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Kecantikan Putri Tangsi tidak hanya terpancar dari wajahnya yang elok, tetapi juga dari hatinya yang penuh kasih sayang dan kebaikan. Ia selalu berusaha membantu rakyatnya dan mendengarkan keluh kesah mereka dengan penuh perhatian. Kerajaan Tangsi dikenal sebagai kerajaan yang makmur. Tanahnya subur, menghasilkan panen yang melimpah setiap tahunnya. Sungai-sungai yang mengalir di seluruh penjuru kerajaan memberikan air yang jernih dan segar bagi seluruh penduduk. Hutan-hutannya kaya akan flora dan fauna, memberikan sumber daya alam yang melimpah bagi kerajaan. Rakyat Tangsi hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan berkat kepemimpinan bijaksana dari Raja dan Ratu Tangsi. Setiap pagi, Putri Tangsi akan berjalan-jalan di taman istana yang indah. Taman ini dipenuhi dengan berbagai macam bunga yang berwarna-warni dan harum semerbak. Di tengah taman, terdapat sebuah kolam yang dihuni oleh ikan-ikan yang berenang dengan riang. Putri Tangsi sangat menyukai suasana taman ini, karena disinilah ia bisa merasakan kedamaian dan ketenangan. Putri Tangsi juga dikenal sebagai seorang yang sangat cerdas dan berbakat. Ia menguasai berbagai macam seni, seperti melukis, menari, dan bermain musik. Setiap malam, ia akan menghibur keluarganya dengan permainan musik yang indah dan tarian yang memukau. Kecerdasannya juga terlihat dalam cara ia berbicara dan berinteraksi dengan orang lain. Ia selalu bisa memberikan nasihat yang bijaksana dan solusi yang tepat untuk setiap masalah yang dihadapi oleh rakyatnya. Namun, di balik semua kemakmuran dan kebahagiaan yang dirasakan oleh Putri Tangsi, ada satu hal yang selalu membuatnya merasa kesepian. Meskipun ia dikelilingi oleh banyak orang yang mencintainya, ia merasa bahwa tidak ada satupun yang benar-benar memahami perasaannya. Ia seringkali merasa terisolasi di dalam istana yang megah dan merindukan seseorang yang bisa menjadi sahabat sejatinya. Pada suatu pagi yang cerah, ketika matahari baru saja terbit dan embun masih menempel di dedaunan, Putri Tangsi memutuskan untuk berjalan-jalan di taman istana yang indah. Taman ini adalah tempat favoritnya, di mana ia bisa menikmati keindahan alam dan merasakan kedamaian yang jarang ia temukan di dalam istana. Taman tersebut dipenuhi dengan bunga-bunga yang berwarna-warni, pohon-pohon yang rindang, dan suara burung-burung yang berkicau riang. Saat Putri Tangsi berjalan di sepanjang jalan setapak yang berkelok-kelok, ia tiba-tiba melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Di tengah-tengah taman, berdiri seekor burung merak yang sangat indah. Burung merak ini memiliki bulu yang berwarna-warni, dengan ekor yang panjang dan berkilauan seperti permata. Setiap kali burung merak itu membuka ekornya, terlihatlah pola-pola yang menakjubkan, seolah-olah ada lukisan hidup yang sedang dipamerkan. Putri Tangsi merasa sangat tertarik dengan burung merak tersebut. Ia mendekati burung itu dengan hati-hati, takut kalau burung itu akan terbang menjauh. Namun, burung merak itu tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Sebaliknya, burung itu justru mendekati Putri Tangsi dengan langkah yang anggun. Putri Tangsi merasa ada sesuatu yang istimewa tentang burung merak ini, seolah-olah burung itu memiliki jiwa yang bisa memahami perasaannya. Putri Tangsi dan burung merak itu segera menjalin hubungan yang erat. Setiap pagi, burung merak itu akan menunggu Putri Tangsi di taman, dan mereka akan menghabiskan waktu bersama. Putri Tangsi sering berbicara dengan burung merak itu, menceritakan segala hal yang ada di pikirannya. Meskipun burung merak itu tidak bisa berbicara, Putri Tangsi merasa bahwa burung itu bisa memahami setiap kata yang ia ucapkan. Burung merak itu akan menganggukkan kepalanya atau mengepakkan sayapnya sebagai tanda bahwa ia mendengarkan. Seiring berjalannya waktu,
Hubungan antara Putri Tangsi dan burung merak semakin erat. Setiap pagi, burung merak itu akan menunggu Putri Tangsi di taman istana, dan mereka akan menghabiskan waktu bersama. Putri Tangsi sering berbicara dengan burung merak itu, menceritakan segala hal yang ada di pikirannya. Meskipun burung merak itu tidak bisa berbicara, Putri Tangsi merasa bahwa burung itu bisa memahami setiap kata yang ia ucapkan. Burung merak itu akan menganggukkan kepalanya atau mengepakkan sayapnya sebagai tanda bahwa ia mendengarkan. Putri Tangsi dan burung merak memiliki ikatan batin yang sangat dalam. Burung merak itu selalu tahu apa yang dirasakan oleh Putri Tangsi. Ketika Putri Tangsi merasa sedih atau cemas, burung merak itu akan mendekatinya dan memberikan kenyamanan dengan kehadirannya. Ketika Putri Tangsi merasa bahagia, burung merak itu akan menari dengan riang, seolah-olah ikut merayakan kebahagiaannya. Burung merak ini menjadi sahabat sejati Putri Tangsi. Ia selalu ada di sisinya, baik dalam suka maupun duka. Putri Tangsi merasa bahwa burung merak ini adalah anugerah dari Tuhan yang dikirim untuk mengisi kekosongan dalam hatinya. Dengan adanya burung merak ini, Putri Tangsi tidak lagi merasa kesepian. Ia merasa bahwa ia telah menemukan sahabat sejati yang selalu bisa diandalkan. Hubungan mereka tidak hanya sebatas persahabatan biasa. Putri Tangsi merasa bahwa burung merak ini memiliki kekuatan magis yang bisa merasakan dan memahami perasaannya. Setiap kali Putri Tangsi merasa gelisah atau khawatir, burung merak itu akan mengepakkan sayapnya dengan lembut, seolah-olah memberikan pelukan yang menenangkan. Ketika Putri Tangsi merasa bahagia, burung merak itu akan membuka ekornya yang indah dan menari dengan riang, seolah-olah ikut merayakan kebahagiaannya. Putri Tangsi seringkali merenung tentang keajaiban yang terjadi dalam hidupnya. Ia merasa bahwa burung merak ini adalah hadiah dari alam yang dikirim untuk mengajarkannya tentang arti persahabatan sejati dan keajaiban alam. Ia belajar untuk lebih menghargai setiap momen yang ia habiskan bersama burung merak itu dan merasa bersyukur atas kehadiran sahabat sejatinya. Kabar tentang keindahan burung merak milik Putri Tangsi menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru kerajaan Tangsi. Setiap orang yang mendengar cerita tentang burung merak yang luar biasa ini merasa penasaran dan ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri. Burung merak itu tidak hanya dikenal karena bulunya yang berwarna-warni dan ekornya yang panjang dan indah, tetapi juga karena keanggunan dan keajaiban yang terpancar dari setiap gerakannya. Orang-orang dari berbagai desa dan kota datang berbondong-bondong ke istana untuk melihat burung merak tersebut. Mereka berharap bisa menyaksikan keindahan yang telah menjadi buah bibir di seluruh kerajaan. Setiap kali burung merak itu membuka ekornya dan menari dengan anggun, para penonton akan terpesona dan terdiam dalam kekaguman. Mereka merasa seolah-olah sedang menyaksikan keajaiban alam yang hidup di depan mata mereka. Namun, di balik kekaguman dan rasa penasaran yang dirasakan oleh banyak orang, ada juga yang memiliki niat jahat. Beberapa orang yang tamak dan serakah melihat burung merak itu sebagai harta yang sangat berharga. Mereka berpikir bahwa jika mereka bisa memiliki burung merak tersebut, mereka akan menjadi kaya dan terkenal. Niat jahat ini mulai tumbuh di hati beberapa orang yang tidak memiliki rasa hormat terhadap keindahan alam dan persahabatan sejati. Di antara mereka yang memiliki niat jahat, ada sekelompok pencuri yang sangat licik dan berbahaya. Mereka telah mendengar tentang burung merak milik Putri Tangsi dan memutuskan untuk mencurinya. Mereka merencanakan aksi mereka dengan sangat hati-hati, menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan serangan mereka. Mereka tahu bahwa mencuri burung merak dari istana bukanlah tugas yang mudah, tetapi mereka yakin bahwa dengan kecerdikan dan keberanian mereka bisa berhasil. Putri Tangsi tidak menyadari bahaya yang mengintai. Ia terus menjalani hari-harinya dengan bahagia bersama burung merak kesayangannya. Setiap pagi, ia akan berjalan-jalan di taman istana bersama burung merak itu, menikmati keindahan alam dan kedamaian yang ada di sekitarnya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ada orang yang ingin mencuri sahabat sejatinya. Malam itu, langit di atas kerajaan Tangsi tampak gelap gulita. Awan tebal menutupi cahaya bulan, menciptakan suasana yang mencekam. Di dalam istana, Putri Tangsi terlelap dalam tidurnya, tidak menyadari bahaya yang mengintai. Para pencuri yang licik dan berbahaya telah merencanakan aksi mereka dengan sangat hati-hati.
Mereka menunggu saat yang tepat untuk melancarkan serangan mereka, dan malam itu adalah waktu yang mereka pilih. Dengan gerakan yang cepat dan diam-diam, para pencuri berhasil menyelinap masuk ke dalam istana. Mereka menghindari para penjaga yang sedang berjaga dengan kecerdikan mereka. Setiap langkah mereka diatur dengan hati-hati, memastikan tidak ada suara yang terdengar. Mereka tahu bahwa tugas mereka tidaklah mudah, tetapi mereka yakin bahwa dengan kecerdikan dan keberanian mereka bisa berhasil. Para pencuri akhirnya menemukan tempat di mana burung merak milik Putri Tangsi disimpan. Burung merak itu sedang tidur dengan tenang, tidak menyadari bahaya yang mendekat. Dengan cepat, para pencuri menangkap burung merak itu dan membawanya keluar dari istana. Mereka bergerak dengan sangat hati-hati, memastikan tidak ada jejak yang tertinggal. Dalam sekejap, burung merak itu telah hilang dari istana. Ketika pagi tiba, Putri Tangsi merasa ada yang aneh. Ia tidak menemukan burung merak kesayangannya di taman seperti biasanya. Ia mencari ke seluruh penjuru istana, tetapi burung merak itu tidak ada di mana-mana. Putri Tangsi merasa sangat sedih dan kehilangan. Ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa sahabat sejatinya. Dengan hati yang penuh dengan tekad, Putri Tangsi berjanji kepada dirinya sendiri bahwa ia akan mencari burung merak itu dan membawanya kembali ke istana. Putri Tangsi segera memanggil para penjaga dan pelayan istana. Ia memberitahu mereka tentang hilangnya burung merak dan meminta bantuan mereka untuk mencarinya. Seluruh istana menjadi sibuk dengan pencarian burung merak yang hilang. Para penjaga menyisir setiap sudut istana dan sekitarnya, tetapi tidak menemukan jejak burung merak itu. Dengan hati yang penuh tekad, Putri Tangsi memutuskan untuk memulai perjalanannya mencari burung merak kesayangannya yang telah diculik. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan penuh dengan rintangan dan bahaya, tetapi cinta dan kesetiaannya kepada sahabat sejatinya memberikan kekuatan yang luar biasa. Putri Tangsi mempersiapkan diri dengan baik, membawa bekal dan perlengkapan yang diperlukan untuk perjalanan panjang ini. Putri Tangsi memulai perjalanannya dengan berjalan kaki melewati hutan-hutan lebat yang mengelilingi kerajaan Tangsi. Hutan-hutan ini penuh dengan flora dan fauna yang beragam, tetapi juga menyimpan banyak bahaya. Putri Tangsi harus menghadapi binatang buas dan medan yang sulit. Namun, dengan keberanian dan kecerdasannya, ia berhasil melewati setiap rintangan yang menghadang. Di tengah perjalanan, Putri Tangsi bertemu dengan seorang pemburu yang baik hati. Pemburu ini merasa iba melihat Putri Tangsi yang sedang berjuang mencari burung meraknya. Ia menawarkan bantuan dan memberikan petunjuk tentang arah yang harus ditempuh. Putri Tangsi merasa sangat berterima kasih atas bantuan tersebut dan melanjutkan perjalanannya dengan semangat yang baru. Setelah melewati hutan, Putri Tangsi tiba di sebuah desa kecil yang terletak di tepi sungai. Desa ini dihuni oleh orang-orang yang ramah dan baik hati. Mereka menyambut Putri Tangsi dengan hangat dan memberikan tempat untuk beristirahat. Putri Tangsi menceritakan kisahnya kepada penduduk desa, dan mereka merasa terharu mendengar perjuangannya. Mereka memberikan dukungan dan doa agar Putri Tangsi berhasil menemukan burung meraknya. Perjalanan Putri Tangsi tidak berhenti di situ. Ia harus melewati pegunungan yang tinggi dan terjal. Di sini, ia menghadapi cuaca yang ekstrim dan medan yang sangat sulit. Namun, tekadnya yang kuat membuatnya terus maju. Di tengah pegunungan, Putri Tangsi bertemu dengan seorang pertapa yang bijaksana. Pertapa ini memberikan nasihat dan petunjuk tentang cara menghadapi rintangan di pegunungan. Dengan bantuan pertapa, Putri Tangsi berhasil melewati pegunungan dan melanjutkan perjalanannya. Setelah melewati pegunungan, Putri Tangsi tiba di sebuah padang pasir yang luas dan tandus. Di sini, ia harus menghadapi panas yang menyengat dan kekurangan air. Namun, Putri Tangsi tidak menyerah. Ia terus berjalan dengan tekad yang kuat, mencari jejak burung meraknya. Di tengah padang pasir, ia bertemu dengan seorang pedagang yang sedang melakukan perjalanan. Pedagang ini memberikan air dan makanan kepada Putri Tangsi, serta memberikan petunjuk tentang arah yang harus ditempuh. Setelah perjalanan panjang yang penuh dengan rintangan dan bahaya, Putri Tangsi akhirnya tiba di sebuah gua yang tersembunyi di tengah padang pasir. Di dalam gua inilah burung meraknya disembunyikan oleh para pencuri. Putri Tangsi merasa sangat bahagia dan terharu melihat burung meraknya yang masih hidup. Namun,
Ia tahu bahwa tugasnya belum selesai. Ia harus menghadapi para pencuri yang telah menculik sahabat sejatinya. Dengan hati yang penuh tekad, Putri Tangsi memasuki gua tersebut. Di dalam gua, ia melihat para pencuri sedang berkumpul dan merencanakan aksi jahat mereka selanjutnya. Putri Tangsi menyadari bahwa ia harus bertindak cepat dan cerdas untuk menyelamatkan burung meraknya. Ia menyusun rencana dengan hati-hati, memanfaatkan setiap kelebihan yang dimilikinya. Putri Tangsi mendekati para pencuri dengan langkah yang tenang namun penuh kewaspadaan. Ia menggunakan kecerdasannya untuk mengalihkan perhatian mereka. Dengan suara yang lembut namun tegas, ia berkata, "Aku datang untuk mengambil kembali burung merakku. Kalian tidak akan bisa menghalangiku." Para pencuri terkejut mendengar suara Putri Tangsi dan segera bersiap untuk melawannya. Pertarungan pun dimulai. Putri Tangsi menunjukkan keberanian dan kecerdasannya dalam menghadapi para pencuri. Ia menggunakan setiap keterampilan yang dimilikinya untuk melawan mereka. Dengan gerakan yang lincah dan cepat, ia berhasil menghindari serangan-serangan para pencuri. Ia juga memanfaatkan lingkungan sekitar untuk mengalahkan mereka satu persatu. Di tengah pertarungan, burung merak yang melihat keberanian Putri Tangsi merasa terinspirasi. Burung merak itu mulai mengepakkan sayapnya dengan kuat, menciptakan angin yang kencang di dalam gua. Angin tersebut membantu Putri Tangsi dalam melawan para pencuri. Dengan bantuan burung merak, Putri Tangsi berhasil mengalahkan para pencuri dan membuat mereka melarikan diri. Setelah pertarungan berakhir, Putri Tangsi mendekati burung meraknya dengan penuh kasih sayang. Ia memeluk burung merak itu dan berkata, "Kita berhasil, sahabatku. Kita akan kembali ke istana bersama-sama." Burung merak itu mengepakkan sayapnya dengan riang, menunjukkan kebahagiaannya bisa kembali bersama Putri Tangsi. Putri Tangsi dan burung merak akhirnya keluar dari gua dan memulai perjalanan pulang ke kerajaan Tangsi. Mereka merasa sangat bahagia dan bersyukur atas keberhasilan mereka. Putri Tangsi merasa bahwa perjuangannya tidak sia-sia, dan ia telah membuktikan bahwa cinta dan kesetiaan bisa mengalahkan segala rintangan. Di sepanjang perjalanan pulang, Putri Tangsi dan burung merak disambut dengan hangat oleh penduduk desa yang mereka lewati. Orang-orang merasa terharu mendengar kisah perjuangan Putri Tangsi dan burung meraknya. Mereka memberikan dukungan dan doa agar Putri Tangsi dan burung merak bisa kembali dengan selamat ke istana. Putri Tangsi merasa sangat terharu dan berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh rakyatnya. Ketika Putri Tangsi dan burung merak tiba di gerbang kerajaan Tangsi, mereka disambut dengan sorak-sorai dan tepuk tangan dari seluruh rakyat. Raja dan Ratu Tangsi merasa sangat bangga dan bahagia melihat putri mereka kembali dengan selamat bersama burung meraknya. Mereka segera memeluk Putri Tangsi dengan penuh kasih sayang dan mengucapkan selamat atas keberhasilannya. Rakyat Tangsi mengadakan pesta besar untuk merayakan kepulangan Putri Tangsi dan burung meraknya. Istana dihiasi dengan bunga-bunga yang indah dan lampu-lampu yang berkilauan. Musik dan tarian mengisi udara, menciptakan suasana yang penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Putri Tangsi dan burung merak menjadi pusat perhatian dalam pesta tersebut. Mereka berdua menari dengan riang, menunjukkan ikatan batin yang kuat di antara mereka. Selama pesta, Putri Tangsi menceritakan kisah perjalanannya kepada seluruh rakyat. Ia menceritakan tentang rintangan dan bahaya yang ia hadapi, serta tentang keberanian dan kesetiaan burung meraknya. Rakyat Tangsi merasa terinspirasi mendengar kisah tersebut. Mereka belajar tentang arti persahabatan sejati dan tekad yang kuat dari Putri Tangsi dan burung meraknya. Setelah pesta berakhir, Putri Tangsi dan burung merak kembali menjalani hari-hari mereka dengan bahagia di istana. Mereka terus menjalin hubungan yang erat dan saling mendukung dalam setiap kesempatan. Putri Tangsi merasa bahwa ia telah menemukan sahabat sejati yang selalu bisa diandalkan. Burung merak juga merasa sangat bahagia bisa kembali bersama Putri Tangsi. Demikianlah kisah tentang kepulangan Putri Tangsi dan burung meraknya ke kerajaan Tangsi. Sebuah kisah yang penuh dengan kebahagiaan, kegembiraan, dan inspirasi. Kisah ini menjadi bagian dari legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi sebagai simbol persahabatan sejati dan keberanian yang tak tergoyahkan. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan, segala kebenaran detailnya, kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.